Puji Tuhan, hari ini kita mulai pagi hari ini dengan renungan harian edisi khusus 20 tahun PD PKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk kami masih boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, baik hamba yang menjadi saluran isi hati-Mu, urapi, dan juga semua saudara-saudari yang sangat Engkau kasihi, urapi Tuhan, supaya kami boleh merasakan, menikmati, mengalami kasih dan kuasa-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Temanya pada saat ini adalah kesatuan dan kerukunan oleh saya, Meike Klasina Lolong. Kita sering sekali berdoa dan sering dijawab oleh Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa dan menjawab doa. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu, atau saya kasih yang lain yang lebih cocok bagi kamu. Jadi kita sering berdoa dan jawab Tuhan. Tapi ada satu doa dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus rindu kita menjawab. Dan belum ada generasi yang berhasil menjawab doa daripada Yesus. Apakah doa daripada Yesus yang Tuhan Yesus rindu kita jawab? Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 23. Tiga ayat ini adalah tentang kerinduan daripada Tuhan, yaitu ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 3 kali itu sama. Bagaimana kerinduan daripada Yesus, kita umatnya, tubuh Kristus yang percaya kepadanya menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Tujuannya supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa Yesuslah yang diutus Allah Bapa dalam sorga. Kesatuan tubuh Kristus adalah penginjilan yang terbesar. Sebaliknya, perpecahan tubuh Kristus karena iri hati, karena yang mau menonjolkan diri, karena maunya semua seragam, doanya mesti sama apa, padahal God love unity, not uniform. Kita berbeda seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu biar berbeda tetapi harusnya menjadi satu. Perpecahan daripada umat Tuhan itu membuat orang jadi malas mengikuti Yesus. Bahkan orang menjadi ateis. Percuma dia pede-pede tapi suka musuhan, berantem, gak ada perdamaian. Jadi perpecahan tubuh Kristus yang menang selalu iblis. Yaitu orang menjauh daripada Tuhan Yesus. Juga iri hati, hati-hati loh iri hati. Dosa pertama umat manusia itu karena Kain iri kepada Habil adiknya, kok persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Karena iri dibunuhlah Habil. Padahal dia sederhana, tanya saja, kenapa ya kamu ajari saya supaya persembahan saya juga bisa diterima oleh Tuhan. Sebenarnya sederhana dan dia mengikutinya. Masa dia harus bunuh? Itu karena iri hati. Jadi hati-hati loh, iri hati itu bisa membunuh karakter orang, bisa kita bunuh atau kita malahan membunuh dengan seperti Kain. Hati-hati dengan dosa iri hati. Ada juga orang gila hormat. Selalu dia yang mau dihormati, selalu dia yang mau menonjol, dia yang harus nomor 1. Semua pemain cadangan dia selalu pemeran utama. Ada lagi orang yang antisosial. Saya selalu benar, dia salah. Itu namanya penyakit antisosial. Semua orang salah, cuman saya yang benar. Nah itulah yang membuat perpecahan. Saya mendapat berkat
tentang kesatuan ini, ada seorang pernah bercerita kepada saya mengenai satu pohon, yaitu namanya pohon redwood. Dia adalah pohon yang besar, tingginya itu bisa sampai 180 meter. Kurang lebih 36 lantai kalau di apartemen. Tinggi 180 meter. Dan dia umurnya bisa ribuan tahun. Nah, apa yang membuat dia bertahan sampai ribuan tahun? Kalau tingginya 180 meter, kira-kira akarnya berapa dalam? Kira-kira. Luar biasa. Ternyata akarnya itu hanya 1,5 meter. Tapi kenapa dia bisa tinggi begitu dan kuat menghadapi badai, angin ribut, hama penyakit, virus, kebakaran, petir? Dia bisa kuat karena apa? Rupanya akarnya yang 1,5 meter itu saling mengikat satu dengan yang lain. Dia tidak pernah hidup sendirian. Selalu redwood ini hidup berkelompok dan akarnya saling mengikat satu dengan yang lain. Kalau satu kena petir, yang lain di sekitarnya memegang dia supaya dia tidak rubuh dan menolong dia untuk dia bertumbuh lagi. Kalau satu terbakar, yang lain mensupport supaya dia bertumbuh lagi. Kalau yang satu kena virus, maka yang lain juga akan menolong supaya dia bisa bertumbuh lagi. Jadi luar biasa kesatuan daripada pohon redwood ini. Tidak heran mereka bisa umurnya panjang dan juga bisa tetap tegak berdiri. Dan ternyata untuk kesatuan ini kita perlu hidup rukun. Makanya dimisalkan kita ada berdoa supaya kita selalu hidup rukun dan damai. Kita saling berdamai satu dengan yang lain. Damai Kristus. Dan supaya kita bisa berdamai satu dengan yang lain, kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Ada ayatnya, akan kita lihat bagaimana kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Dan supaya bisa hidup rukun, tidak ada jalan lain. Ego kita harus mati. Biarlah Yesus makin besar, makin bertambah, aku makin berkurang. Almarhum Uskup Agung Jakarta pernah berkata, kalau kita menyambut hosti tubuh Kristus, Romo atau prodiakon akan berkata tubuh Kristus dan kita berkata amin. Dan kita makan. Maka biarlah Kristus makin hari makin banyak dalam hidup kita. Kasihnya, kuasanya makin banyak. Dan diri kita, egois kita, marah-marah kita, iri hati kita, kesombongan kita itu mesti makin kecil. Jadi biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Untuk kerukunan, kita jangan mulai dari orang lain, tapi biarlah kerukunan mulai dari diri kita. Saya dulu yang berusaha untuk Kristus makin bertambah dan aku makin berkurang. Masing-masing kita di PD, tugas kita yaitu supaya Kristus makin bertambah dan aku makin berkurang. Karena kalau kita hidup rukun, kita hidup bersatu, kita tidak usah minta berkat. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan lihat ayatnya dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi kalau kita rukun, itu luar biasa akan banyak berkat yang kita dapatkan. Dan banyak orang akan datang pada Yesus Kristus Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baik dan indahnya kalau kita diam bersama dengan rukun. Maka ayat 3 mengatakan, yaitu sebab kesanalah Tuhan memerintahkan
berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam persaudaraan yang baik dan rukun, firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Maka biarlah setiap kita berusaha untuk Kristus makin besar, aku makin kecil, Yesus makin bertambah dan aku makin berkurang. Kita usahakan hidup rukun, banyak-banyak mengalah dan saling mengampuni. Maka ketika Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Dan kita tidak usah minta berkat, karena firman Tuhan bilang, pada persaudaraan yang rukun, kesanalah aku perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tolong Tuhan, setiap kami, kerinduan kami untuk Kristus makin bertambah dan kami makin berkurang. Kristus makin besar dan kami makin kecil, sehingga yang nampak adalah persaudaraan, kasih yang baik dan rukun di antara setiap kami, dan kami menjadi alat damai Tuhan. Dan kerinduan kami melalui hidup kami, melalui PDPKK Immanuel ini Tuhan, banyak orang boleh datang kepada Yesus, mengalami Yesus, menerima Yesus, dan dimuridkan bagi Yesus. Dan kemuliaan-Mu Tuhan makin terpancar melalui PDPKK Immanuel yang berulang tahun ke-20 ini. Engkau makin memberkati, makin berikan kesatuan di dalam kasih Tuhan, di dalam pekerjaan yang baik Tuhan, di dalam meluaskan kerajaan-Mu. Berkatilah PDPKK Immanuel, seluruh timnya, seluruh umatnya, dan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Happy birthday untuk PDPKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Biarlah God bless you more and more. Makin bertambah di dalam kasih, dalam kuasa, dan di dalam kemuliaan Kristus. Puji Tuhan.